It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. She wants just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Hai, kenalin aku Zahra Desmaria Putri dengan NIM 2404090001. Hai, kenalin aku Melisa Indria Puspita dengan NIM 2404090002. Hai, kenalin aku Rani Alvina Rohmah dengan NIM 2404090003. Kami dari jaringan Epitel. Itu ada Rani. Kenapa murung kayak gitu ya? Samperin yuk, yuk. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair Ran, kamu kenapa kok murung gitu sih? Ini tanganku luka, aku nggak bisa ikut lomba gambar padahal udah aku siapin selama berbulan-bulan. Tahu nggak sih kalau di kulitmu itu ada namanya epitel pipi berlapis yang nantinya akan melakukan regenerasi. Nah, lukamu nanti pasti sembuh gara-gara sel epitel itu. Sel epitel. Iya, jadi kamu nggak usah khawatir ya karena ada jaringan epitel. Terus selain kemampuan regenerasi tadi, apakah epitel mempunyai kemampuan lain? Iya, kemampuan epitel itu sebagai polarity, avascularity, dan attachment. Oh gitu, tadi kan disebutkan epitel itu ada di kulit. Apakah epitel juga ada di bagian lain? Enggak, Ran. Enggak lah, epitel itu ada banyak banget jenisnya. Nih, tonton nih videonya. Ada pipi, ada kubus, ada transisional, dan ada silindris. Apa ya itu? Itu adalah jenis-jenis jaringan epitel. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan epitel. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita nyanyi terlebih dahulu. Jaringan epitel, ayo kita kenal. Menutup tubuhku dari ujung kepala. Ada squamosa, pipi dan lebar, melapisi kulit tipis tapi sabar. Silindris di ususku, serap makanan. Kubus di ginjalku, bantu saringan. Ada silia seperti rambut halus, bersihkan saluran kerja tanpa putus. Epitel selapis, tipis dan ringan, untuk difusi cepat dan jalan. Kalau berlapis kuat dan tahan, jaga tubuh kita dari tekanan. Kemudian ada jenis-jenis sel epitel. Nah, yang pertama itu ada epitel pipis lapis atau epithelium squamosum simplex. Epitel ini ciri-cirinya itu berbentuk pipih dan terdiri dari satu lapis sel. Kemudian inti selnya itu terletak di tengah. Nah, epitel ini dapat dilihat pada permukaan glomerulus. Yang kedua ada epitel kuboid simplex. Nah, epitel ini ciri-cirinya yaitu berbentuk kubus dan terdiri dari satu lapis sel. Inti selnya itu terletak di tengah dan contohnya pada ovarium.
Yang ketiga ada epitel squamosum simplex. Nah, epitel ini ciri-cirinya berbentuk silindris memanjang dan terdiri dari satu lapis sel. Kemudian intinya itu terletak di lapisan agak basal. Nah, contohnya pada duodenum. Selanjutnya adalah epitelium pseudokompleks. Apa ya epitelium pseudokompleks itu? Epitel ini sering juga disebut sebagai epitel silindris berlapis semu. Kenapa ya dinamakan semu? Karena sel epitel ini mencapai permukaan basal, namun tidak semua selnya mencapai permukaan. Epitel ini banyak ditemukan pada saluran pernafasan. Nah, pada epitel ini ditemukan sel goblet dan juga silia. Apa ya fungsi dari sel goblet dan juga silia? Sel goblet berfungsi untuk menghasilkan mukus, dan silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan menyalurkan mukus yang dihasilkan oleh sel goblet ini. Selanjutnya adalah epitelium squamosum kompleks atau yang sering dikenal sebagai epitel pipih berlapis. Apa sih epitel pipih berlapis itu? Nah, epitel ini sangat penting bagi perlindungan tubuh. Terdapat pada kulit, rongga mulut, dan juga esofagus. Pada lapisan sel yang jauh dari membrana basalis mendapatkan pasokan oksigen yang sangat sedikit. Oleh karena itu, sel-selnya menjadi mati dan sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Epitel pipih berlapis dengan keratin dapat ditemukan pada permukaan kulit, sedangkan yang non-keratin dapat ditemukan pada esofagus. Selanjutnya ada epitel kubus berlapis atau epitelium kuboid kompleks. Ciri-cirinya yaitu berbentuk kubus dan berlapis-lapis, intinya di tengah dan berbentuk ovoid atau bulat. Contohnya ada pada dinding antrum folliculi ovari. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis atau biasa disebut epitelium kolumnar kompleks. Ciri-cirinya yaitu berbentuk silindris bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya itu silindris lebih pendek dan bagian paling basal berbentuk kuboid. Contohnya ada pada uretra. Selanjutnya ada epitel transisional. Ciri-cirinya adalah epitel ini berubah bentuknya sesuai dengan organ yang dibatasinya. Pada lapisan pertama atau yang paling atas itu berbentuk payung, kemudian bagian bawahnya itu berbentuk bohlam, bagian bawahnya lagi berbentuk polihedral, dan yang paling basal berbentuk silindris. Contohnya ada pada vesika urinaria. Pada permukaan lateral selnya itu ada penggusan nggak sinyal? Tentu, sifat-sifat khusus pada permukaan lateral sel dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada zonula occludens. Zonula occludens ini dinamakan sebagai sapu kedap. Struktur ini terletak langsung di bawah permukaan bebas epitel, di mana lapisan luar dari membran dalam dari kedua sel yang berdekatan tampak menjadi satu. Sabuk kedap ini menutupi ruang antar sel ke arah lumen epitel, yang mengakibatkan zat-zat ini tidak dapat masuk ke dalam celah antar sel. Sabuk kedap pada mukosa usus sangat rapat, sedangkan pada tubuh ginjal lebih longgar. Yang kedua ada zonula adherens atau sering disebut sebagai sabuk lekat. Perlekatan ini terletak di sebelah basal terhadap sabuk kedap. Nah, fungsinya adalah memisahkan antara celah ekstraseluler dengan lumen. Jadi, bahan dan lumen harus melalui permukaan basal sel. Yang terakhir adalah makula adherens. Sering disebut sebagai nopang lekat, berbentuk bulat atau oval. Nah, bentuk hubungan kedua sel yang berdekatan menempel satu sama lain, sehingga penting untuk perlekatan antara sel-sel. Kemudian
Kemudian ada sifat-sifat khusus lapisan basal epitel. Membrana basalis merupakan bahan kondensasi monopolisakarida dan protein yang terdapat pada semua lapisan basal epitel. Nah, fungsi membrana basalis yaitu sebagai penyokong. Membrana basalis dapat dibagi menjadi dua, yaitu lamina basalis dan lamina reticularis. Yang pertama, lamina basalis, yaitu lamina yang tersusun atas anyaman filamen. Kemudian lamina reticularis, yaitu lamina yang tersusun atas anyaman serat-serat retikular yang terdapat pada substansi dasar. Selanjutnya, pengkhususan pada permukaan bebas. Mikrofili merupakan tonjolan-tonjolan permukaan serupa jari. Contohnya pada tubulus contortus proximal. Apa ya jenis-jenis dari mikrofili ini? Yang pertama yaitu sterosilia. Sterosilia merupakan mikrofili yang ukurannya sangat panjang, terdapat pada permukaan apex sel-sel ductus deferens dan epididymis. Yang kedua yaitu ada silia dan flagel. Silia merupakan tonjolan panjang seperti bulu halus dan bersifat motil. Silia ini terdapat pada tuba fallopi uterus. Flagel pada tubuh manusia hanya terdapat pada spermatozoa. Oh, jadi walaupun kecil-kecil gini ternyata epitel punya jenis dan banyak manfaat juga ya. Iya, sel epitel banyak banget jenisnya dan banyak juga fungsinya. Sekarang kamu paham kan? Iya, aku paham. Ternyata walaupun aku nyerah, sel epitel dan tubuhku itu tidak menyerah ya. Iya.